Assalamualaikum, hai mam, hai teman-teman, kembali lagi di channel Miss NN. Di video kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman produksi kentang Mustafa aku selama 1 minggu ini ya. Jadi ini pertama aku beli 30 kilo ya, kemarin 30 kilo tuh udah habis, cuma nggak aku video. Dan ini beli yang kedua 50 kilo sama yang besokannya lagi tuh 50 kilo lagi. Karena dibawa pakai motor ya, jadi nggak berani langsung bawa 100 kilo gitu, makanya ini bawa 50 kilo dulu dan kita olah dulu ya teman-teman. Jadi 50 kilo ini aku olah selama 1 hari tuh full, dari pagi sampai malam, tapi khusus untuk ngegoreng aja ya, dan ngebumbuinnya tuh hari keesokannya. Dan ini setelah jadi aku kemas kayak gini. Ini tuh tergantung pesanan ya, maunya ukuran yang berapa aja. Dan ada yang pakai wadah kayak mangkok kayak gini, wadah kotak. Pokoknya semuanya ini udah dipesan dan siap dikirim-kirim, dikasih ke pelanggan. Jadi aku mau hitung-hitung gitu ya, 1 minggu ini penghasilan untuk 130 kilo kentang itu berapa. Dan ini untuk hari selanjutnya 50 kilo kentang lagi ya, yang itu udah habis itu. Ini aku taruh di bak dulu, mau dikupas. Dan setelah jadi ini kemasan 500 gram ya teman-teman. Jadi ini merupakan kemasan yang favorit juga, karena kebanyakan kalau udah order yang 200 gram gitu pasti kepengen order lagi, dan ordernya yang gedean gitu ya, setengah kilo, 1 kilo. Dan untuk video ini aku bukan bermaksud pamer atau ria ya teman-teman, untuk menunjukkan penghasilan aku. Cuma aku pengen memotivasi teman-teman biar semangat gitu, karena aku yakin kalau misalkan teman-teman ngelihat ini terus kepengen ikutan usaha juga, bisa jadi semangat gitu ya. Dan ini yang dikirim-kirim ya, aku kemasnya seperti ini aja pakai plastik. Insya Allah pada nyampe aman kok, nggak ada yang laporan pecah atau gimana. Dan sebelum ngebongkar tas aku yang isinya uang, jangan lupa ya teman-teman subscribe dulu. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang aku mau buka tas aku. Aku tuh mau ngitung ini ya, hasil jualan kentang selama seminggu. Aku tuh produksi 130 kilo, dan uangnya nggak aku campur sama uang pribadi ya. Uang pribadi ada di dompet ini, dan uang yang penjualan selama seminggu itu aku taruh di tas ini. Jadi aku pengen tahu nih berapa hasilnya untuk kentang 130 kilo itu, dan dikerjain selama kurang lebih 1 minggu aku sama suami aku. Kita lihat sama-sama ya, hitung sama-sama. Di sini aku nggak ada maksud untuk pamer ataupun sok gitu ya, tapi cuma buat memotivasi teman-teman di rumah supaya semangat gitu, mau berusaha di rumah. Walaupun mulainya di hal-hal yang kecil, tapi kalau kita sabar gitu, lama-lama insya Allah bisa jadi banyak, bisa jadi besar gitu. Dan aku ngerasain sendiri, tadinya aku tuh orderan paling cuman ya sehari tuh aku bikin 5 kilo gitu ya, itu juga belum dipesan gitu, aku bikin dulu. Tapi sekarang orderan aku alhamdulillah setiap hari tuh ada aja yang masuk, dan itu tuh dari mulut ke mulut ya teman-teman. Jadi semuanya kalau misalkan kita bikin dengan hati, kita bikin dengan rasa yang pas gitu, insya Allah orang yang order pun akan beli lagi gitu. Nah dibuka ya, ini tasnya aku simpennya di dalam sini. Ini tuh malam Jumat ya, aku habis sholat maghrib terus ngaji, terus mau bongkar ini nih. Nah aku simpen di sini.
Ini yang dari ATM aku ambil ya, yang bayarnya pakai transfer gitu. Jadi semuanya nggak cash gitu ya mam, karena banyak kan pada ini apa online gitu teman-teman, yang jauh dari mana ya, dari Madura, dari Surabaya, dari Jagakarsa, dari Keranggan, pokoknya nggak melulu orang sini gitu. Yang orang-orang sini sih cash aja bayarnya, cuman yang orang-orang jauh itu kan transfer. Jadi ini ada beberapa yang aku ambil dari ATM gitu, tapi hitungannya itu hitungan ini uang kentang gitu ya teman-teman. Dan rasanya ngerjain kentang seminggu ini sebanyak 1 kintal lebih tuh badan sakit semua, rentek gitu ya, capek banget. Tapi kalau udah ngeliat hasilnya kayak gini, capeknya hilang teman-teman. Jadi teman-teman di rumah jangan pantang menyerah ya. Kalau misalkan mau jualan, nggak apa-apa gagal sekali, 2 kali, 3 kali. Aku aja pertama nyoba nggak langsung bisa gitu. Aku tuh berapa kali ya, puluhan kali aku nyoba bikin kentang itu sampai akhirnya bisa apa tuh nggak memes gitu ya, tetap kriuk dan rasanya pas. Juga aku rubah-rubah takarannya gitu kan, nggak yang langsung jadi resep takaran cabai segitu, gula segitu, asam segitu gitu. Jadi udah dari berbagai percobaan gitu teman-teman. Jadi untuk berusaha kita harus sabar. Kalau misalkan gagal, jangan sampai 10 kali gagal terus berhenti. Siapa tahu yang ke-11 kalinya itu yang bakalan berhasil ya kan. Makanya teman-teman ayo semangat, apalagi di masa pandemi gini kita bisa menghasilkan uang dari rumah sambil ngomong anak gitu kan, lumayan ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini aku iniin segini. Ini baru omset ya teman-teman, ini belum profit. Jadi ini belum ngitung modal sama keuntungan ya, ini baru pendapatan keseluruhannya. Kalau cukup waktunya nanti kita bikin sekalian untung sama modalnya ya. Tapi kalau misalkan kelamaan, ini ngitung ini aja dulu. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ya, ini tuh yang dibengket ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Ini 4 juta ya teman-teman. Terus ini ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 450, 7, 8, 9, 10. Ini 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 74, 75, 76. Jadi ada 4.576.000 nih ya, hasil 130 kilo kentang hasilnya 4.574.000. Itu dikerjain seminggu ya, benar-benar rentek badan. Tapi alhamdulillah kalau udah ngeliat
hasilnya kayak gini, rasanya seneng banget. Jadi kalau misalkan lelah gitu, terus kita udah ngedapetin hasil kayak gini, rasanya terbayar ya lelahnya. Mudah-mudahan berkah. Ini tuh bakalan diambil modal lagi karena besok mau belanja kentang lagi, dan nanti untuk seterusnya bakalan ditabung gitu ya, untuk ya mudah-mudahan bisa punya tabungan lah dengan kita mengerjakan sampingan di rumah gitu ya teman-teman. Jadi gaji suami bisa untuk keperluan sehari-hari, untuk sekolah. Terus kalau istri bisa ngebantu gitu, ada pendapatan yang dari sisi lain kan, bisa untuk keinginan-keinginan yang lain gitu yang mungkin belum terpenuhi gitu kan. Misalkan ya apalah namanya kebutuhan, kan kita ada kebutuhan primer, sekunder, sama tersier gitu kan. Kita udah utama, misalkan kebutuhan primernya udah dipenuhi sama suami, kebutuhan sekundernya kayak pakaian segala macam kayak gitu yang bukan pokok banget gitu, itu udah dipenuhi juga. Dan tersiernya mungkin yang keinginan-keinginan kayak misalkan aku pengen punya mobil gitu ya, walaupun misalkan yang kecil-kecilan, yang second gitu, yang penting nggak riba gitu, itu tuh udah niat banget kepengen gitu. Tapi nunggu bener-bener ada yang nggak riba gitu. Aku sih kepengennya bebas dari riba gitu ya teman-teman, bukannya sok atau apa, cuman kalau misalkan mau dari leasing gitu banyak yang nawarin, tapi nggak kepengen ngambil yang begitu-gitu gitu. Mudah-mudahan dari pendapatan kayak gini tuh bisa bisa berkah gitu, bisa berjalan ke depannya. Dan ini tuh aku nggak ngoyo juga setiap hari produksi sampai ratusan kilo gini ya teman-teman. Jadi kalau suami ada di rumah aku kerjain, tapi kalau misalkan suami udah berangkat, aku ya bikin sebisa-bisanya aku gitu, karena suami kan kerja sebulan, libur sebulan gitu. Jadi kalau pas dia di sana ya aku istirahat dulu, aku break dulu gitu. Kalau enggak aku bikin, tapi enggak terlalu banyak gitu ya. Jadi aku masih ngebagi waktu untuk ketiga anakku, karena yang pertama itu udah kelas 6 SD, dia butuh dibimbing ya dalam belajar karena kan masih daring terus. Jadi sama aja aku kayak guru gitu, di rumah nerangin pelajaran, semua pelajaran. Dan untuk yang kedua itu masih TK, masih perlu bimbingan juga. Sama yang ketiga masih 2 tahunan gitu. Jadi kalau aku terlalu sibuk ngurusin kentang terus setiap hari, yang ada anak-anakku kasihan nggak keurus gitu. Jadi kalau udah dapat segini ya aku rasa udah alhamdulillah gitu. Kayak teman-teman kira-kira seperti itu. Jadi semoga ini bisa memotivasi teman-teman di rumah semuanya yang mau usaha di rumah di masa pandemi kayak gini ya. Sampai di sini dulu video dari aku, semoga bisa bermanfaat. Dan besok untuk video yang selanjutnya aku bakalan share modal sama keuntungannya ya. Jadi biar teman-teman paham, karena yang ini tuh masih omset, ini belum profitnya ya, belum keuntungan yang bersihnya seberapa. Jadi nanti bakalan aku hitung-hitung beli kentang berapa, minyak, gas dan lain sebagainya, itu modal berapa, untung berapa gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.